Bab 93 dan 94. Bulatan di luar nikah. Ivana tidak tahu bahwa saat ini Christine dan Rafli berada di rumah Mama Indah. Dia juga tidak berniat untuk menemui Rafli. Hari ini dia hanya ingin semakin mendapatkan hati sang calon mertua. Membuat Mama Indah semakin yakin bahwa dia adalah wanita yang paling tepat untuk dijadikan istri Rafli. Karena itulah dia kukuh sekali menghubungi meskipun sudah beberapa kali tidak mendapatkan jawaban. "Maaf ya, hari ini aku sibuk sekali. Sedang ada acara keluarga," jawab Mama Indah. Kalimat formal yang membuat Ivana langsung mengerutkan dahi. "Kekasihnya Rafli datang ke rumah. Aku ingin menghabiskan waktu bersama calon menantuku," kata Mama Berta lagi seraya tersenyum dan melirik ke arah Christine yang duduk di sampingnya. Kata-kata itu tentu membuat Christine tersenyum juga, namun tidak dengan Ivana di ujung sana. Hatinya seolah langsung diremat oleh Mama Indah. "Nanti aku akan menghubungi kamu lagi, aku matikan teleponnya sekarang," ucap Mama Indah, lalu buru-buru memutus sambungan telepon itu sebelum Ivana menjawab semua ucapannya. Sungguh, saat ini Mama Indah juga dilema. Merasa tidak enak hati di antara Christine dan Elvana, namun mengingat hubungannya dengan Christine yang baru saja membaik, jadi kini dia lebih berat pada Christine. Setelah memutus telepon tersebut, Mama Indah pun langsung memasang mode sibuk di ponselnya, hingga tak akan lagi ada yang bisa menghubunginya melalui sambungan telepon. Makan bersama kembali berlangsung, sementara Ivana menatap layar ponselnya yang kini telah mati. "Kenapa Mama jahat sekali padaku? Terakhir dia memintaku untuk meminta maaf pada Christine. Dan sekarang dia bahkan seolah sedang menjauhi aku," ucap Ivana. Dia bicara sendirian. Ivana benar-benar merasa dicampakkan. Setelah tidak dibutuhkan lagi, sekarang Mama Indah mengacuhkannya. Kegundahan Ivana buyar saat mendengar suara pintu kamarnya dibuka. Momi Gina datang. "Kenapa masih di sini? Katamu ingin pergi ke rumah Indah," ucap Momi Gina. "Mama Indah tidak mengizinkanku datang. Rafli dan Christine sedang berkunjung ke sana." "Apa?" balas Momi Gina dengan senyum seolah tak percaya. "Sebab di titik ini akhirnya Indah benar-benar terlihat mengkhianati mereka. Aku tidak jadi pergi," ucap Elvana kemudian. Dia lantas berjalan menjauhi meja riasnya dan pilih untuk duduk di tepi ranjang. "Jadi mau bagaimana? Kamu ingin menyerah?" tanya Momi Gina. Dia mengikuti langkah sang anak, namun Momi Gina tidak ikut duduk. Dia berdiri di hadapan Ivana. Dan pertanyaan itu tak mampu Ivana jawab langsung. Pikirannya justru berkecamuk. Rasanya tidak adil sekali bagi dia jika tidak menikah dengan Rafli. Sebab selama proses inilah dia kehilangan kesuciannya. Alangkah malangnya Ivana jika pada akhirnya dia melihat Christine dan Rafli menikah. Elvana hanya akan hancur sendirian. "Tidak Mom, aku tidak akan menyerah. Biar saja sekarang mereka menghabiskan waktu bersama. Sebelum ada pernikahan di antara Rafli dan Christine, aku masih memiliki peluang," jawab Ivana dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Momi Gina pun tersenyum. Lega. Menyerah sekarang tentu terlalu dini untuk mereka. "Lakukan pelan-pelan, Momi akan selalu mendukungmu." "Oh iya? Bukankah 3 hari lalu harusnya kamu datang bulan? Apa sudah tidak sakit lagi?" tanya Momi Gina. Tiap kali Elvana datang bulan, anaknya itu pasti akan langsung jatuh sakit, perutnya sakit, tubuh pegal-pegal dan Ivana bisanya selalu beristirahat seharian. Jadi tiap Elvana datang bulan, seisi orang di rumah ini pasti akan langsung tahu. Sesuai jadwal harusnya Ivana datang bulan 3 hari yang lalu, namun hingga detik ini Elvana belum juga menunjukkan tanda-tanda datang bulan. Momi Gina bisa memahami siklus Ivana karena kini perhatian Momi Gina hanya tertuju pada anak perempuannya tersebut. Namun pertanyaan Momi Gina justru membuat jantung Ivana jadi berdenyut nyeri. "Belum Mom, aku belum datang bulan. Sepertinya bulan ini siklusku terganggu," jawab Ivana lalu menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Setelah kejadian di mobil waktu itu Ivana sangat bingung.
dia hanya terus membodohi diri sendiri dan bahkan baru meminum pil kebon setelah 3 hari kemudian. Tapi Elvana sangat yakin bahwa dia tidak akan hamil, namun pertanyaan sang Momi kali ini kembali membuatnya takut. Mungkin kamu stres, pergilah untuk bersenang-senang dengan teman-temanmu. Lupakan sejenak tentang Rafli, ucap Momi Gina. Dia tersenyum karena merasa tak ada yang salah sedikitpun. Setelah mengucapkan kalimat itu pun Momi Gina pergi meninggalkan kamar sang anak. Sementara Ivana kini jantungnya bergemuruh. Jika menghitung waktu saat ini sudah 3 minggu pasca kejadian menjijikkan itu, Elvana bahkan tak bisa mengingat dengan jelas siapa pria yang bersamanya. Tidak, aku tidak mungkin hamil. Aku akan tunggu 1 minggu lagi. Aku pasti akan datang bulan, ucap Ivana dengan suara yang gemetar, namun dia terus coba meyakinkan diri sendiri bahwa pemikirannya itu benar. Malam hari pun datang, Rafli bersama dengan Aston dan Gionino pergi bersama menghadiri pesta pernikahan salah satu teman mereka. Pesta yang diadakan di ballroom luxury hotel. Awalnya Rafli sudah mengajak Christine untuk ikut, namun gadis itu menolak. Aku sudah tiba di tempat acara sayang, tulis Rafli dalam pesan singkat yang dia kirim untuk sang kekasih. Lia sayang, nikmatilah acaranya. Hubungi aku lagi saat sudah pulang, jawab Christine dan membuat Rafli tersenyum kecil. Jujur Rafli, kamu sudah punya kekasih kan? Kenapa tidak mengenalkannya pada kami, ucap Gio. Kini mereka telah duduk di kursi undangan, menyaksikan sepasang pengantin di depan sana yang baru saja mengucapkan janji suci. Rafli tidak menanggapi pertanyaan Gionino, dia hanya tersenyum kecil dan menyimpan ponselnya di saku jas. Jika kamu tidak mengenalkan kekasihmu, bisa saja. Aku akan mengencaninya di luar sana, sahut Aston. Jaga ucapanmu, hal seperti itu tidak akan aku biarkan, balas Rafli. Kalau begitu katakan, siapa kekasihmu itu? Christine, karyawan kontrak di kantorku. What? Tanya Aston dan Gio bersamaan. Katamu mereka lesbi, balas Gio. Aku hanya bercanda, melindungi kekasihku dari tatapan pria hidung belang, kurang ajar. Kesal Gio dan Aston kompak. Pembicaraan pria hanya sebatas itu, sebatas cukup tahu, tak ada pembicaraan lebih. Namun Gio jadi berpikir 2 kali untuk mulai mendekati Laura. Malam ini Elvana juga menghadiri pesta pernikahan yang dihadiri oleh Rafli dan teman-temannya. Sebenarnya Ivana tidak mengenal kedua pengantin tersebut, tapi karena dia tahu bahwa Rafli akan datang ke sini, jadi Elvana meminta bantuan pada Agnes untuk mendapatkan surat undangan sebagai akses masuk. Ivana makin bersemangat untuk datang dalam pesta tersebut karena tahu bahwa Rafli tidak mungkin membawa Christine ke pesta ini, mengingat hubungan mereka yang masih dirahasiakan. Tuh mereka, ucap Ivana pada Agnes yang saat ini berdiri di sampingnya. Setelah pengucapan janji suci kini para tamu undangan dipersilankan untuk menikmati semua hidangan yang tersaji di sana. Ivana dan Agnes baru saja mengambil minuman. Pria incaranmu itu memang sangat tampan, tapi kedua temannya juga tidak kalah tampan, balas Agnes dengan berbisik, lalu kedua gadis itu terkekeh bersama, mereka memang saling cocok satu sama lain. Ayo kita hampiri, balas Elvana dan Agnes mengangguk. Dengan penuh percaya diri mereka berdua menghampiri Rafli dan teman-temannya yang masih duduk di meja mereka. Malam ini Elvana terlihat cantik sekali dengan gaun hitam yang dia kenakan, nampak sederhana dan elegan sekaligus. Namun langkah Ivana yang tegas perlahan melemah saat dia melihat salah satu teman Rafli yang nampak tak asing, namun Ivana sendiri tidak bisa mengingat kapan dan di mana dia pernah melihat pria itu. Ini pasti hanya khayalanku saja, aku tidak mengenal pria itu, batin Ivana. Rafli, kamu datang ke pesta ini, ucap Ivana setelah dia berdiri di samping sang calon suami. Agnes berada tak jauh darinya. Rafli cukup terkejut saat melihat Ivana ada di sini, bukan apa-apa, tiba-tiba dia merasa takut ketahuan oleh Christine. Saling sapa seperti ini saja rasanya sudah seperti berselingkuh baginya. Sebab Ivana bukanlah orang sembarangan,
Ivana adalah ulat bulu yang mengganggu hubungan mereka berdua. Balas Rafli singkat, lalu pilih untuk memalingkan wajah. Rafli bahkan merubah posisi duduknya hingga memunggungi wanita tersebut. Sumpah, Rafli tidak ingin terlibat sedikitpun pembicaraan dengan Ivana. Dan karena sikap Rafli tersebut membuat suasana di sana seketika berubah jadi sangat canggung. Aston dan Gio sesaat saling pandang, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa waktu lalu Rafli sudah mengaku pada mereka tentang siapa kekasihnya saat ini dan sekarang secara mendadak ada pula wanita cantik lainnya yang menghampiri Rafli. Agnes menyentuh tangan Ivana memberi isyarat untuk pergi saja karena Rafli sedikitpun tidak merespon keberadaannya. Namun Ivana menggeleng kecil, dia belum mau pergi. Sampaikan salamku untuk Mama dan juga Christine, aku permisi, ucap Ivana. Dia benar-benar berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih baik di antara dia dan Rafli. Tapi sayangnya kalimat ini pun tidak mendapatkan respon dari sang pria pujaan. Ivana hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar, sadar pula bahwa semuanya memang berawal dari kecerobohannya. Perkenalan di awal yang salah. Ivana pikir Rafli sama seperti pria yang lain, yang akan tergoda tiap kali melihat wanita menggunakan pakaian seksi, tapi ternyata dia salah. Karena dampaknya jadi seperti ini. Dengan bibir yang masih terlihat tersenyum, akhirnya Ivana pergi meninggalkan meja tersebut. Elvana menghela nafasnya dengan kasar. Astaga, pria itu benar-benar sangat dingin. Sudahlah Van, tidak perlu berusaha lagi, ucap Agnes, jadi garam sendiri melihat sikap yang ditunjukkan oleh Rafli. Selama dia belum menikah dengan Christine aku tidak akan menyerah, balas Ivana tanpa keraguan sedikitpun. Ivana yakin jika dia tetap berusaha seperti ini suatu saat nanti Rafli pasti akan menatap ke arahnya. Sementara itu di meja Rafli, Aston langsung buka suara setelah dua wanita asing yang baru saja menghampiri mereka pergi. Siapa wanita itu? Tanya Aston. Tidak penting, balas Rafli dengan malas. Setelah mencampakkan wanita itu kamu mengencani Christine. Tanya Aston lagi, belum habis rasa penasarannya jadi dia terus bicara seperti ini. Bahkan Aston terus bicara sampai Gionino tidak punya kesempatan untuk berucap. Dulu mamaku ingin sekali aku segera menikah jadi dia menjodohkanku dengan wanita itu. Padahal di saat itu aku sudah menjalin hubungan dengan Christine. Astaga, kisah cintamu rumit juga, sahut Gio. Rafli tidak menjawab lagi, sementara Aston malah terdiam seolah memiliki banyak pemikiran di dalam benaknya. Aku akan pergi, kalian ingin pulang sekarang juga atau nanti? Ucap Aston. Tiba-tiba ingin meninggalkan tempat acara padahal acara belum selesai, mereka bahkan belum bertemu secara langsung dengan sahabat mereka yang saat ini sedang menikah. Namun sekarang Aston benar-benar kalut, karena pada akhirnya dia bertemu lagi dengan wanita yang pernah menghabiskan waktu intim bersamanya. Siang itu Aston sangat penat, hingga dia memutuskan untuk mendatangi sebuah bar. Siapa sangka Aston justru bertemu dengan wanita gila yang mengajaknya untuk bercinta. Wajah Ivana yang nampak merah siang itu terlihat cantik sekali hingga Aston tak mampu menolaknya. Aston pikir dia bukanlah yang pertama, namun siapa sangka ternyata dia yang pertama kali mengambil keperawanan wanita itu. Namun semua sudah kepalang basah, Aston pun tak bisa menghentikan semuanya. Setelah percintaan itu berakhir Aston pilih untuk langsung pergi, berharap tak pernah bertemu lagi. Namun siapa sangka malam ini dia justru kembali melihat wanita itu. Aston tidak berniat untuk bertanggung jawab dengan menawarkan sebuah pernikahan, sebab dia sendiri telah memiliki calon pengantin. Kini Aston hanya ingin memastikan bahwa dia tidak meninggalkan bekas, ingin memastikan bahwa wanita itu mengandung benihnya. Kenapa buru-buru sekali? Kita bahkan belum bertemu dengan Erik, balas Gio. Erik adalah teman mereka yang malam ini menikah. Aku baru ingat ada sesuatu yang harus aku urus, jawab Aston. Kalau begitu pergilah lebih dulu, aku dan Gio akan menemui Erik lebih dulu, ucap Rafli. Mereka berpisah di sana,
Aston pergi lebih dulu meninggalkan pesta pernikahan tersebut sementara. Rafli dan Gio masih berada di sini. Jam 9 malam lewat akhirnya Rafli pulang. Sepanjang perjalanannya menuju apartemen dia menghubungi Christine melalui sambungan telepon. "Sudah sampai di mana?" tanya Christine, suaranya terdengar lembut sekali. Dia menjawab panggilan telepon itu dengan posisi sudah tidur di ranjangnya. "Masih berhenti di lampu merah." "Oh iya, Aston dan Gionino sekarang tahu bahwa kita adalah sepasang kekasih," ucap Rafli. Dia sudah menyiapkan diri untuk mendapatkan kemarahan sang kekasih, tapi lebih baik jujur daripada Christine mengetahui dari yang lain. Ya sudah tidak apa-apa," jawab Christine tanpa ada rasa marah sedikit pun. "Kamu tidak marah?" "Tidak. Aku bahkan tak bisa menutupinya dari Laura. Jadi aku bisa memahaminya." Rafli tersenyum kecil. "Besok aku akan pergi ke kampus. Sepertinya kita tidak bisa bertemu," ucap Rafli kemudian. "Tidak apa-apa, seharian tadi kan kita sudah bersama. Akhir-akhir ini pacarku jadi sangat pengertian," goda Rafli. "Ah jangan menggodaku," balas Christine, bicara dengan nada merajuk. 1 bulan kemudian, Mama Indah jadi cemas sendiri. Sebab dia tidak bisa menghubungi Ivana dan juga Gina sang sahabat. Mama Indah justru mendengar gosip bahwa Elvana saat ini telah hamil di luar nikah. Kabar itu bukan hanya membuatnya khawatir, tapi juga malu pada seluruh keluarga dan Christine. Sebab gadis yang selama ini dia bangga-banggakan, ternyata hidup dengan liar. "Ma, apa benar Kak Ivana hamil?" tanya Hailey. Dia juga sampai mendengar kabar ini. Sebab berita seperti itu seolah terbawa oleh angin, kabarnya tak mampu dihentikan. Kata siapa, Mama belum bertemu dengan Ivana, jadi tidak bisa memastikannya secara langsung. Nah, dia pasti menghindari Mama. Dia pasti malu untuk menunjukkan diri. Untung saja dia tidak jadi menikah dengan Kak Rafli, balas Hailey tanpa segan. Mulai sekarang Mama jangan lagi memberi harapan pada Kak Ivana untuk bisa jadi calon istrinya Kak Rafli. Mulai sekarang Mama harus benar-benar fokus pada Kak Christine, ucap Hailey. Setelah mengatakannya hal tersebut, dia pergi ke kamarnya, meninggalkan sang Mama yang masih berada di ruang tengah.